Salam untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya sebagai pengurus Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Santo Paulus Pangkalan Brandan, bahwa pada tahun ini telah diselenggarakan Bulan Kitab Suci Nasional, maka beberapa kegiatan yang akan kita ikuti sebagai langkah maju dalam pelaksanaan Bulan Kitab Suci Nasional. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari untuk ke depan kita mencoba mengikuti sebagai peran serta kita untuk memajukan Paroki Santo Paulus Pangkalan Brandan. Di sini kita punya seksi Komsos, bisa kita perankan untuk mengembangkan sebagai bentuk pelayanan kita di Paroki Santo Paulus Pangkalan Brandan. Mari tingkatkan partisipasi kita di dalam mengembangkan dan memerankan diri kita sebagai pelayan-pelayan untuk masa kini. Salah satu kegiatan yang diadakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci di tahun 2021 ini adalah Lomba Film Pendek. Partisipasi kita sangat diharapkan. Oleh sebab itu, data yang ada pada saat ini ada sekitar 6 stasi lingkungan yang ambil peran di dalamnya. Walaupun ada 7 film pendek yang diproduksi, tetapi sangat minim partisipasi dari semua lingkungan dan stasi yang ada di paroki kita ini. Sebaiknya mari kita coba menggali potensi-potensi yang ada di kalangan-kalangan orang muda. Apakah itu di kalangan anak-anak maupun kalangan orang dewasa. Mari kita berkolaborasi antara anak muda, orang tua, dan anak-anak. Tidak tertutup kemungkinan bahwa kita boleh menggali segala sesuatu guna mengembangkan partisipasi setiap orang demi pelayanan kita. Itulah bentuk pelayanan kita yang bisa kita bagi melalui film lomba pendek yang diadakan untuk tahun ini. Mudah-mudahan untuk ke depan ini akan menjadi pembelajaran buat kita, sehingga tahun yang akan datang makin banyak orang yang mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih. Shalom. Terkait lomba yang sudah kita lakukan, ada beberapa penjelasan terkait lomba-lomba yang kita buat. Yang pertama, lomba film pendek. Meskipun dari beberapa peserta yang mengirimkan hasil karyanya sejumlah 7 film pendek, tetapi kami bersyukur bahwa masih ada yang tertarik untuk mengabadikan di dalam sebuah film, terutama terkait dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Dalam pembuatan film pendek ini, ada beberapa hal yang memang kita lihat. Selain dari kualitas film, tetapi kita juga melihat bagaimana isi, makna, pesan yang disampaikan melalui film pendek tersebut. Oleh karena itu, bukan sekedar kualitas gambar, bukan sekedar kualitas film, pengambilan membuat film, tetapi kita mau melihat apa makna yang didapat dari film pendek tersebut. Bagian selanjutnya adalah tentang homili. Perlombaan homili ini diikuti oleh 17 peserta yang sudah mengusahakan sebaik mungkin bagaimana menyampaikan sabda Tuhan itu hasil dari permenungan. Baik bahwa homili atau khotbah itu adalah hasil dari
permenungan dia, relasi dia dengan Tuhan yang diwartakan atau menjadi kesaksian di dalam hidup dia. Satu lagi, selain dari pengalaman pengkhotbah, pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang buruk yang sudah direnungkan, direfleksikan, perlu juga memasukkan ajaran gereja. Bagaimana pengalaman itu selaras dengan kitab suci, pengalaman itu selaras dengan ajaran gereja yang boleh untuk diwartakan kepada umat. Maka dari itu, Provisiat, terima kasih Anda semua para pengkhotbah luar biasa. Yang berikutnya terkait dengan lomba lektor atau membaca sabda Tuhan. Dari 24 peserta, mereka sudah menampilkan secara baik dan yang terbaik dari diri mereka untuk membacakan sabda Tuhan. Maka dari itu, saya ingin memberi beberapa penjelasan terkait bagaimana kita sebaiknya membacakan sabda Tuhan. Yang pertama, terkait ekspresi. Bagaimana sabda Tuhan itu dibacakan dengan wajah, dengan situasi hati yang penuh kegembiraan untuk mewartakan sabda Tuhan. Maka jangan sampai wajah seperti sedih ataupun tidak menunjukkan senyum kegembiraan membacakan sabda Tuhan. Seharusnya bacaan diambil dari surat Paulus kepada umat di Korintus. Nampak bagaimana wajah itu menunjukkan ekspresi kegembiraan membacakan sabda Tuhan. Yang kedua, kami melihat bagaimana pembaca sabda Tuhan memperhatikan penghayatan pada saat membaca sabda Tuhan. Penghayatan itu nampak dari cara dia bicara, dari cara dia memandang, yang menunjukkan apakah dia sudah mempersiapkan bacaan itu. Selain sudah mempersiapkan bacaan itu, bagaimana bacaan itu sudah masuk, dihayati di dalam hati, sehingga baru diwartakan, disabdakan sebagai lektor. Misalnya, Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati. Inilah penghayatan yang bisa kita lakukan. Bagian ketiga adalah intonasi. Bagaimana para peserta diajak selain menghayati bacaan tersebut, tetapi jelas bagaimana bacaan itu tinggi rendahnya, keras lembutnya suara, agar para pendengar sabda Tuhan ini bisa mendengarkan dengan baik dan bacaan itu, sabda Tuhan itu bisa menyentuh di dalam hati mereka. Misalnya, Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nampak tinggi, rendah, keras, lembut dari suara untuk menegaskan dari bacaan yang dibacakan. Yang keempat adalah artikulasi. Bagaimana para lektor atau pembaca sabda Tuhan ini dengan jelas membacakan dan sampai pesan itu, pesan bacaan itu sampai kepada para pendengar. Jangan sampai para pembaca itu membaca dengan cepat. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit. Tidak akan bisa masuk di dalam hati mereka. Tetapi Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit
dari antara orang mati. Nampak suara jelas sehingga orang mendengar. Ketika orang mendengar, diresapkan di dalam hatinya dan sampai akhirnya dilakukan di dalam kehidupan. Dan yang terakhir, pada bagian kelima, kita melihat sisi komunikatif dari pembaca sabda dengan umat yang mendengarkan. Komunikatif itu maksudnya adalah bagaimana dengan pandangan, dengan perkataan si pembaca sabda atau lektor ini menyapa umat. Jangan sampai membaca sabda Tuhan, Yesus Kristus adalah saksi yang setia tanpa memandang umat. Tetapi lebih baik ketika membaca sabda Tuhan, Yesus Kristus adalah saksi yang setia. Umat diajak untuk berdialog dengan pembaca sabda, sehingga sabda Tuhan itu tidak hanya dari pembaca, dari lektor kepada umat, tetapi saling timbal balik untuk menerima, menyambut sabda Tuhan itu dengan gembira. Demikian bagaimana kami melihat, menilai apa yang menjadi usaha dari para lektor untuk membacakan sabda Tuhan. Terima kasih, Profisiat, kalian hebat. Tetap terus menjadi lektor, tetap terus mewartakan sabda Tuhan dimanapun kamu berada, baik di gereja paroki, di gereja stasi, atau kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan ataupun stasi. Tunjuklah dirimu, biarkan saya menjadi lektor, biarkan saya membaca, mewartakan sabda Tuhan. Selamat untuk semua. Terima kasih kepada seksi kerasulan Kitab Suci yang telah bekerja sama dengan seksi Komsos telah melaksanakan kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 dengan menyelenggarakan berbagai macam perlombaan, antara lain lektor, khotbah, dan membuat film pendek. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, anak-anak, komunitas suster, dan juga guru-guru sekolah Santo Yosef Besitang yang telah ikut berpartisipasi dalam perlombaan ini. Lomba ini pertama-tama bukan untuk mencari siapa pemenangnya, tetapi lebih dari itu adalah kesempatan untuk merekatkan dan mengembangkan persaudaraan kita sebagai keluarga besar paroki Pangkalan Brandan. Acara ini dari kita, bersama kita, dan untuk kita, agar paroki Pangkalan Brandan semakin maju, berkembang, dan berbuah melimpah. Adapun juara-juara dari masing-masing mata lomba itu adalah sebagai berikut. Lomba baca Kitab Suci. Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 4 sampai. Bacaan dari kitab Zefania pasal 3 ayat 14 sampai 18. Bacaan dari kitab baru bab 5 ayat 1 sampai 11. Pembacaan surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 5 sampai 10. Pembacaan dari kitab Yeremia bab 33 ayat 14 sampai 16 yang Pembacaan dari kitab Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Pembacaan dari Zefania 3 ayat 14 sampai 18. Bacaan dari kitab Nabi
Pembacaan kitab Musa. Sebab itu, Jika aku datang untuk melakukan undang-undang, pembacaan dari surat kepada orang, Tuhan Allah telah berbicara kerajaan dan kekuasaan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Sesungguhnya pembacaan dari kitab Filipi. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Pembacaan dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 4 sampai 7. Pembacaan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. berikut. Lomba baca kitab suci. Juara harapan 3 dengan nilai 346,70 atas nama Saudara Beni Pardosi, guru sekolah Santo Yosef Besitan. Bacaan dari kitab Nabi Yeremia bab 33 ayat 14 sampai 17. Juara harapan 2 dengan nilai 356,98 atas nama Eniva Sera Boru Nainggolan, guru SD Santo Yosef Besitan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bab 4 ayat 4 sampai 7. Juara harapan 1 dengan nilai 360,9 atas nama Sri Ayu Lumban Toruan dari Stasi Pangkalan Susu. Pembacaan kitab Musa. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Juara ketiga dengan nilai 365,47 atas nama Sylvia Ginting, guru SD Santo Yosef Besitan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 5 sampai 10. Juara kedua dengan nilai 365,60 atas nama Rani Marsonia Borupinen, guru SD Santo Yosef Besitan. Bacaan dari kitab Yefanya bab 3 ayat 14 sampai 8. Juara 1 dari lomba baca kitab suci dengan total nilai 368,35 atas nama Verawati Simbolon, guru sekolah Santo Yosef Besitan. Bacaan dari kitab Nabi Mika 5 ayat 2 sampai 5. Berikutnya pengumuman untuk juara lomba film pendek. Ku kasih tau lah sama Karo ini. Ku kasih tau lah sama Karo. Karo, oh Karo. Ada apa ini? Teriak-teriak apa? Ada berita tentang virus corona kan? Tunjukkan padaku, aku harus bagaimana?
Main HP. Ada yang belajar main HP. Udah berapa jam tadi main HP ya? Dari tadi? Iya. Dari tadi. Kalian udah makin besar. Janganlah main HP. Siap minyak suci, Mak Jo sakit, beli makan siang sendiri. Bung, besok libur. Ini buku PKMM. Mau diambil sama stasi-stasi. Siang. Juara lomba film pendek. Juara harapan ketiga dengan nilai 456,70 dengan judul Pembelajaran di Masa Pandemi. Disampaikan oleh guru-guru SD Santo Yosef Besitan. Yang dulunya kami pasti selalu akan menyapa anak didik secara langsung, mengenali wajah mereka, mengenali karakter mereka, bahkan mengenali hal yang disukai dan tidak disukai oleh mereka. Kini kami hanya bisa bertemu secara virtual. Harapan Kedua, dengan nilai 468,35 dengan judul Serahkanlah Kekhawatiranmu. Hasil karya dari Stasi Pantai Buaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, semua itu masih bisa kita pulihkan. Banyak kita berdoa, karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Segala keberatan kita, segala ada masalah, kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa. Harapan ke-1 dengan nilai 469,93 dengan judul Antara COVID-19 dan Kegiatan Doa. Hasil karya dari Lingkungan Santo Ignatius. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam hidupku. Tuhan, pada saat ini kumohon bimbingan-Mu selaku aku ketua lingkungan di Santo Ignatius ini. Juara film pendek juara ketiga dengan nilai 502,63 dengan judul Hidup Ekaristis di Masa Pandemi. Buah karya dari Komunitas Suster KSSY Besitan. Tuhan, tunjukkan padaku, aku harus bagaimana?
Juara kedua dengan nilai 513,60 dengan judul Home Alone, buah karya dari komunitas pastoran Pangkalan Brandan. Setelah makan siang tidak bisa tidur, tapi menerima tamu yang mau mengambil bahan BKSN. Juara pertama dengan nilai 519,98 dengan judul Pertina dari hasil karya Stasi Pangkalan Susu. Pengumuman untuk juara lomba khotbah. Ia akan mengambil Maria. Jadi kita mulai diawali dari keluarga rumah tangga kita. Tidak merebut hak orang lain. Menasihati. Ini adalah orang Berkata, saya ini yang paling berkasih. Terkadang sulit kita kepercayaan Yusuf kepada dari Roh Kudus dan Maria. malaikat itu menjelaskan Tidak memilih jalan itu. akan kasihnya yang tanpa batas. Yusuf dan Maria. Juara lomba khotbah. Juara harapan ketiga dengan nilai 280,97 atas nama Saudari Sumiati Boru Malau dari lingkungan Santo Yosef. Renungan kita hari ini yang diambil dari 1 Korintus bab 12 ayat 4 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 27. Tema bekerja sama dengan tulus hati. Juara harapan kedua dengan nilai 282,60 atas nama Saudara Suwardi Sihaloho dari Stasi Securai. Bacaan kitab suci dari Matius bab 1 ayat 18 sampai ayat 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata Juara harapan 1 dengan nilai 284,59 atas nama Saudari Clara Haryati dari lingkungan Santo Ignatius. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura.
Juara lomba khotbah juara ketiga dengan nilai 289,90 atas nama Christina Sega dari Stasi Gebang. Pembacaan dari 1 Korintus bab 12 ayat 4 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 27. Bekerja sama dengan ketulusan hati. Juara kedua dengan nilai 290,27 atas nama El Boru Marbun dari Stasi Pangkalan Susu. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Juara 1 dengan nilai 291,39 atas nama Saudari Lince Boru Manik dari Stasi BMP Bukit Mas Pasar Besitan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pembacaan kita hari ini diambil dari kitab Roma. Beginilah bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Akhir kata, terbaik. Selamat dan provisiat kepada para juara lomba film pendek, lektor dan khotbah. Kita tunggu dalam keterlibatan di acara-acara selanjutnya. Horas Menjua Yau Shalom.